Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari Jentera, Unpad, Universitas Parahyangan, dan juga Universitas Brawijaya terhadap rancangan KUHP. Dan semoga diharapkan bisa memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi penyempurnaan pembaruan hukum pidana ke depannya. Prosiding ini sendiri nanti akan berisi paparan dari para narasumber panel utama dan 4 panel tematik yang secara berangkai diselenggarakan pada Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 lalu. Adapun untuk tema dari panel utama adalah apakah pembaruan KUHP sudah berdasarkan konstitusi. Lalu untuk panel pertama, temanya mengenai uji implementasi rancangan KUHP terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana. Untuk panel kedua, temanya adalah pidana dan pembinaan. Untuk panel ketiga adalah rancangan KUHP dan HAM, dan yang keempat adalah panel keempat adalah tindak pidana korporasi. Lebih lanjut, tujuan dilaksanakannya penyerahan prosiding hasil konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 ini kepada Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus RKUHP adalah yang pertama untuk memberikan masukan secara objektif dari kalangan akademik untuk penyempurnaan RKUHP ke depannya. Yang kedua adalah memberikan hasil paparan kajian kritis terhadap substansi RKUHP selama kegiatan konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 berlangsung. Dan yang ketiga adalah mendorong komitmen Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus KUHP untuk mengakomodasi dan mempertimbangkan hasil konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan RKUHP yang lebih baik. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan agenda kegiatan acara kita hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ketua Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 oleh Bapak Dr. Fahrizal Afandi selaku Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan ada tanggapan dari Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus RKUHP, yakni Profesor Dr. Edward O.S. Hyarie selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lalu untuk yang puncak acaranya nanti akan ada prosesi dan dokumentasi penyerahan prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus RKUHP. Dan penyerahan ini akan dilakukan secara virtual oleh perwakilan Jentera, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, dan Universitas Katolik Parahyangan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya akan ada penutupan dari saya MC, dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan tim media dari tim penyusun prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai acara ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 kepada Bapak Dr. Fahrizal Afandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hyarie, SHM HUM. Yang saya hormati pula Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STH Jentera, Bapak Anugrah Rizky Akbari. Kemudian ada juga Ibu Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Ibu Nela Sumika. Kemudian ada juga Ibu Ketua LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Ibu Neva Claudia Meliala, para panelis, rekan media, dan para akademisi yang berkenan hadir dalam acara hari ini. Perkenankan saya selaku Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya atau Persada UB, penyelenggara konsultasi nasional pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021 bersama 3 lembaga lainnya, yaitu Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Pajajaran, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan Bidang Studi Pidana STIH Jentera, menyampaikan prosiding kegiatan konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 yang telah kami selenggarakan pada bulan lalu, pada hari Kamis hingga Sabtu tanggal 27
hingga 29 Mei 2021. Yang kebetulan pembukanya itu telah dibuka juga oleh Bapak Wamenkumham, Bapak Prof. Edi. Oleh Prof. Edi ya. Kemudian sebagai pengantar perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan tapi saya tekankan lagi bahwa sekali lagi tujuan dari konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 yang telah kita selenggarakan bulan lalu itu adalah untuk memetakan masukan dari masyarakat sipil, akademia dan civil society organization atau CSO terkait draft rancangan KUHP 2019 yang rencananya seperti yang disampaikan oleh Prof. Edi waktu bulan lalu akan dibahas kembali di DPR rencananya tahun ini atau paling lambat tahun depan. Kita yakin sejak 2019 saat terjadi penolakan besar-besaran oleh masyarakat sipil sudah banyak perubahan yang diinisiasi oleh tim perumus dalam RKUHP ini. Namun meskipun ada banyak perubahan, memang saya mendengar tidak bisa perubahan-perubahan itu disosialisasikan kemarin ya Prof. Jadi harus menunggu persetujuannya di DPR. Jadi wajar ketika kita mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kumham di beberapa kota, saya juga kebetulan termasuk yang setia mengikuti sosialisasi itu, kita tidak mendapatkan versi resmi dari RKUHP yang telah diubah begitu sejak tahun 2019 kemarin. Tentunya kita berharap prosedur yang telah disusun oleh panitia dari dari 4 panel dan 1 panel utama kemarin bermanfaat dan membantu bagi pemerintah dan DPR, parlemen, untuk memetakan masukan demi masukan untuk penyempurnaan RKUHP mendatang. Kami telah menghadirkan 26 panelis untuk membahas isu-isu terkait RKUHP draft terakhir 2019. Ada banyak hal yang mendasar yang telah coba kita telaah melalui konsultasi nasional RKUHP ini. Misalkan salah satu ya Prof, bagaimana menempatkan misalnya KUHP nasional ke depan ini sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana. Ini tentu mengandung konsekuensi bahwa pemerintah perlu menurut kami melakukan revisi terhadap Undang-Undang 12/2011 junto Undang-Undang 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa demikian? Dengan merevisi ini perlu ada pengaturan kodifikasi yang setidaknya berisi 4 hal. Pertama, jika ada delik-delik di luar RKUHP, bagaimana menentukan kriterianya, itu yang pertama. Kedua, pedoman penentuan jenis dan besaran ancaman pidana. Penegasan dimungkinkannya revisi KUHP melalui undang-undang lain. Kemudian yang keempat, kewajiban untuk melakukan kompilasi serta publikasi undang-undang yang telah diubah. Kami meyakini bahwa pengesahan KUHP nasional ini, RKUHP nasional ini tidak berarti bahwa dokumen ini tidak bisa diperbarui. Pedoman kodifikasi harus memungkinkan dilakukannya perubahan materi KUHP nasional nanti atau RKUHP sekarang melalui undang-undang parsial yang harus terus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Di samping itu, harapan kami ada pedoman yang merumuskan teknik perumusan delik dan ancaman pidana di luar RKUHP nantinya. Ke depan, seandainya pemerintah dan DPR akan merumuskan tindak pidana baru, RKUHP atau KUHP nasional sebagai kodifikasi hukum pidana harus dijadikan pedoman utama. Sedapat mungkin, tindak pidana yang dikriminalisasi tersebut dibandingkan dengan delik-delik yang telah dirumuskan dalam RKUHP. Jadi harapan kami dengan KUHP nasional kita yang akan kita miliki ini mampu menghindarkan Indonesia dari problem utama yang dialami oleh sistem peradilan pidana dimanapun di dunia, yaitu overkriminalisasi. Di samping hal tersebut, Prof, kami juga berharap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara terus-menerus mempublikasikan pembaruan RKUHP secara berkala. Seandainya misalnya terjadi perubahan materi RKUHP melalui undang-undang lain, maupun putusan-putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, harapannya masyarakat dapat dengan mudah mengakses perkembangan terkini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
Jadi publikasi ini harapannya bisa dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perubahan KUHP ke depan. Konsultasi Nasional 2021 ini tadi sudah saya sampaikan melibatkan 4 kampus. Ini merupakan ikhtiar kami, ikhtiar awal untuk menggalang inisiatif para akademisi. Selama ini selain Mahupiki ya Prof, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, ada banyak juga akademisi-akademisi yang berinisiasi untuk mengkaji hukum pidana ini secara mandiri melalui penelitian-penelitian yang mereka lakukan, baik melalui dana kampus, dana BUPTN, dari Dikti, LPDP, dan lain sebagainya. Ke depan kami harapkan penelitian-penelitian itu yang dilakukan oleh teman-teman akademisi di kampus dapat memberikan sumbangsih ya, tidak hanya berakhir di meja LPPM misalnya laporan itu, tapi juga dapat diserahkan melalui forum-forum seperti ini. Jadi ke depan kita akan terus-menerus menggalang kerjasama dengan kampus-kampus lain untuk mengawal isu-isu terkait RKUHP maupun undang-undang yang terkait dengan hukum pidana. Sekali lagi, saya selaku ketua penyelenggara mewakili teman-teman yang lain selalu terbuka untuk dilibatkan dalam diskusi perumusan RKUHP dan mencoba memberikan masukan yang konstruktif. Demikian sambutan saya mewakili penyelenggara. Ada kurang lebihnya selama penyelenggaraan dan nantinya kami haturkan mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Prof. Edi untuk hadir dan menerima proceeding yang kami buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021, Bapak Dr. Fahrizal Afandi. Untuk kegiatan selanjutnya adalah tanggapan dari Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus RKUHP, yakni Bapak Profesor Dr. Edward O.S. Hiarie selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kepada Prof. Edi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan penyelenggara konsultasi publik konsultasi nasional tentang pembaharuan KUHP pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh koleha dan teman-teman sejawat dari Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Katolik Parahyangan, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan koleha saya Pak Fahrizal sebagai pengantar dalam acara penyerahan proceeding pagi hari ini. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dari keempat universitas tersebut yang berinisiatif untuk melakukan konsultasi nasional pembaharuan KUHP, karena sekecil apapun masukan itu pasti amat sangat berarti untuk pembaharuan hukum pidana. Yang ketiga, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan karena sosialisasi yang dilakukan di 12 kota memang kita tidak pernah menyerahkan draft terakhir. Ya, mengapa kita tidak pernah menyerahkan draft terakhir? Karena ini lebih pada alasan politis dan bukan alasan akademik. Mengapa demikian? Jadi pertanggal 19 September 2019 ketika Presiden Joko Widodo menyurati DPR untuk menarik RUU KUHP dengan alasan bahwa RUU tersebut menimbulkan banyak kontroversi, dalam setahun selama pandemi COVID-19 tahun 2020, sebetulnya tim internal pemerintah, terutama para ahli, telah melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya itu sesuai dengan masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil. Secara garis besar, terhadap 14 isu tersebut,
ada pasal-pasal yang memang kita drop berdasarkan masukan dari teman-teman, karena dianggap itu overkriminalisasi, lalu kita drop. Ada pasal-pasal yang diformulasi ulang. Diformulasi ulang itu tentunya berdasarkan masukan dari teman-teman. Kalau tadi pasal-pasal yang di drop misalnya adalah pemidanaan terhadap dokter gigi. Kemudian pasal-pasal yang diformulasi ulang, direformulasi ulang ya, berdasarkan masukan dari teman-teman. Itu satu pasal tentang aborsi. Dua adalah pasal tentang pemerkosaan. Itu kita menyesuaikan dengan usulan dari teman-teman. Dan kemudian juga ada pasal-pasal yang tetap kita pertahankan dengan berbagai macam argumentasi yang sebetulnya pada saat sosialisasi kita telah jelaskan itu kepada publik. Mengapa kita tidak bisa menyerahkan draft terakhir itu kepada publik? Karena kita belum menyerahkan perubahan terakhir versi pemerintah itu kepada DPR. Jadi kalau itu disosialisasikan, ini alasan politik kita dianggap melanggar tata tertib DPR karena seharusnya setiap rancangan yang dikonsultasikan ke publik itu mendapat persetujuan DPR. Oleh karena itu, kami juga tidak menyalahkan publik ketika teman-teman memberikan kritik terhadap RUU itu masih berpegang kepada RUU tahun 2019. Jadi kami menerima dengan lapang dada karena ini kita ya istilahnya buah si malakamal ya, maju kena mundur kena. Jadi mau kita sosialisasikan nanti melanggar dengan DPR, tetapi di satu sisi kalau kita tidak mensosialisasikan mendapat kritik, kritik teman-teman itu masih berdasarkan formulasi atau pasal 2019. Tetapi apapun kritik itu, mengapa kami terima dengan lapang dada? Karena kami yakin setiap kritik dan masukan termasuk yang diberikan pada hari ini, itu pasti bersifat konstruktif untuk membangun suatu KUHP nasional yang lebih bermartabat, lebih membumi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kami menerima ini semua dengan lapang dada. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sosialisasi terakhir di Jakarta, ini sudah kita jelaskan kepada publik bahwa ketika nanti pada bulan Juli ada evaluasi Prolegnas 2021, Komisi 3 sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sudah bersepakat untuk memasukkan RUU KUHP ini dalam Prolegnas 2021. Pada saat itulah pemerintah akan menyerahkan draft perbaikan versi pemerintah. Lalu kemudian pemerintah bersama-sama DPR meminta ini kemudian untuk disosialisasikan ke publik, meminta menerima masukan dari publik. Jadi masih ada peluang untuk masukan tersebut. Terus terang saja ini perlu saya sampaikan juga bahwa mekanisme carry over yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, ini kita belum punya pengalaman. Kita belum punya success story or bad story. Carry over ini seperti apa? Teman-teman perlu saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman Dewan itu strict. Ya sudah yang namanya carry over, kita lihat terakhir posisinya seperti apa. Dalam konteks KUHP, posisi terakhirnya itu adalah telah persetujuan tingkat pertama. Kalau itu carry over, maka persetujuan tingkat kedua pada paripurna hanya tinggal ketok palu selesai. Tetapi kan kita pemerintah tidak mau seperti itu. Mengapa? Satu, kita perlu partisipasi publik. Yang kedua, kita akui bahwa memang ada formulasi dalam pasal-pasal berdasarkan draft 2019 yang harus diperbaiki. Oleh karena itu kita meminta untuk nanti pembahasan itu hanya fokus terhadap pasal-pasal yang memang diperbaharui berdasarkan masukan dari masyarakat. Jadi ini mekanisme yang kita atur. Yang berikut, kita tidak bisa mengesahkan KUHP secara parsial. Mengapa? Sudah jelas kita ini berbentuk Eropa Continental System, yang kemudian itu kodifikasi secara menyeluruh, karena memang politik kriminal yang kita adopsi di dalam KUHP ini adalah satu, dia berorientasi pada
paradigma hukum pidana modern. Yang kedua adalah konsolidasi. Yang ketiga, dia bersifat terbuka dan terbatas. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ada pertumbuhan hukum pidana baru di luar KUHP, tapi dia bersifat terbatas. Mengapa kita katakan terbatas? Ini persis tadi yang disampaikan oleh Dr. Fahrizal, ya, bahwa mengapa di dalam KUHP di bab tentang pemidanaan yang kita atur itu kan ada, kalau saya tidak salah, ada pidana penjara dan pidana denda kategori pertama sampai kategori ke-8 atau kategori ke-6 atau ke-8, saya lupa ya, 6 atau 8. Tetapi yang jelas lebih dari 5. Persis yang disampaikan oleh Dr. Fahrizal, kalau ada perkembangan hukum pidana di luar KUHP, dia boleh melakukan kriminalisasi terhadap satu perbuatan, tetapi ketika dia akan mencantumkan ancaman pidana atau penalisasi, maka dia akan merujuk kepada KUHP. Ini dilakukan di negara-negara yang memang satu mazhab dengan kita, Eropa Continental System. Saya kasih contoh Belanda. Belanda itu punya namanya Opium Wet. Opium Wet itu kalau di Indonesia itu undang-undang narkotika lah. Itu dia lex spesialis. Dia itu adalah undang-undang di luar KUHP. Dia sudah beberapa kali mengalami perubahan. Opium Wet itu dibuat tahun 1976, beberapa kali melakukan perubahan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dikriminalkan, tetapi ketika berbicara mengenai ancaman pidana, maka Opium Wet itu dia merujuk kepada Wetboek van Strafrecht. Jadi misalnya melakukan tindakan memasukkan obat keluar atau keluar dari Belanda atau masuk ke Belanda, diancam dengan pidana. Lalu kemudian besarnya ancaman pidana itu dia merujuk kepada KUHP. Jadi dia katakan perbuatan sekian diancam dengan pidana penjara kategori sekian atau denda kategori sekian sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht. Jadi pembentuk undang-undang tidak bisa lagi dalam konteks penalisasi itu mencantumkan ancaman pidana sendiri, nggak bisa. Dia akan merujuk kepada KUHP. Perbuatan ini mau dikasih ancaman pidana yang mana nih? Pidana penjara kategori keberapa? Atau pidana denda kategori keberapa? Dia akan merujuk kepada KUHP. Mengenai interval dalam konteks pidana penjara, pidana denda itu sudah disusun supaya tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mengapa kita menganggap bahwa memang KUHP ini dia sangat urgen untuk disahkan dengan tetap memperhatikan masukan dari publik. Yang pertama urgensinya adalah demi kepastian hukum. Ya, saya selalu mengatakan ini dimanapun ya, karena KUHP yang kita pakai di ruang sidang pengadilan itu sudah mempunyai alas hak. Yang kedua, ini sudah berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan retributif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Yang ketiga, ini untuk mengatasi persoalan overkapasitas. Karena apa? Karena meskipun pidana penjara itu adalah masih masuk pidana pokok, tapi dia bukan lagi primadona, dia bukan lagi yang utama. Ada pidana denda, ada pidana pengawasan, dan ada pidana kerja sosial. Jadi di dalam RUU KUHP itu jelas kalau pidana itu di bawah 2 tahun bisa pidana pengawasan. Kalau pidana itu di bawah 4 tahun bisa pidana kerja sosial. Jadi sedapat mungkin menghindari pidana penjara. Diutamakan juga adalah pidana denda. Yang keempat, bahwa dengan dengan KUHP baru ini diharapkan ada proses reintegrasi ya. Jadi orang tidak lagi memandang narapidana itu sebagai orang yang tercelakan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ini untuk mencegah disparitas pidana yang bersifat sektoral pada undang-undang di luar KUHP. Ini adalah urgensi mengapa memang RUU KUHP ini harus segera disahkan paling tidak pada bulan Desember 2021. Jadi kita berharap teman-teman begitu nanti ada perubahan prolegnas pada bulan Juli, maka ini kemudian disosialisasikan. Kita berharap sampai bulan Juli sampai dengan bulan September, jadi kita punya waktu 3 bulan,
Juli, Agustus, September, menerima masukan, kita formulasikan kembali ya mungkin sekitar Oktober atau November ada pembahasan dan kemudian itu bisa disahkan. Akhir kata, tidak henti-hentinya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para kolega dari Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera atas perhatian terhadap penyusunan KUHP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Prof. Edi. Itu tadi adalah tanggapan dari Prof. Edi selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah acara puncak dari kegiatan hari ini, yakni prosesi dan dokumentasi penyerahan prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM atau tim Promus RKUHP. Nanti penyerahan ini akan dilakukan secara virtual oleh perwakilan Jentera, Brawijaya, Unpad, Universitas Katolik Parahyangan kepada Wakil Menteri dan HAM. Pada Bapak Farizal Afandi, dipersilakan. Saya sudah pegang prosidingnya ya. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Edi. Perkenankan saya mewakili penyelenggara, Prof. Menyerahkan prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021. Ini ada sekitar 47 halaman, terdiri dari pembahasan ada 4 panel dan panel utama dan terakhir dengan pernyataan sikap. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Prof. Edi untuk menerima kami dan menerima prosiding yang kami hasilkan. Memang terasa sekali adanya Prof. Edi di Kementerian Hukum dan HAM merubah wajah Kementerian Hukum dan HAM yang awalnya agak enggan begitu menerima masukan dulu ya. Sekarang sepertinya sangat terbuka dan sangat responsif begitu terhadap masukan-masukan yang diinisiasi oleh teman-teman. Sekali lagi saya mewakili teman-teman sangat mengapresiasi apa yang Prof. Edi kerjakan di Kementerian Hukum dan HAM dengan latar belakang guru besar hukum pidana. Saya yakin RKUHP yang akan dihasilkan akan semakin baik dan melindungi hak asasi manusia dan jauh dari prinsip-prinsip kolonial begitu ya. Jadi misi dekolonisasi yang diimpikan oleh almarhum Prof. Muladi bisa benar-benar terwujud. Kami tetap menunggu Prof. Sambut ajakannya untuk terus mengawal RKUHP ini. Jadi pembahasan dan revisi-revisinya kami tunggu. Karena sampai hari ini kita belum dapat yang versi perubahan. Diharapkan Juli, nanti, Mas. Juli ya. Semoga Juli kita sudah dapatkan RKUHP yang betul-betul mewakili semangat dekolonisasi dan seperti kata Prof. Cip, lagi-lagi KUHP menjadi produk hukum yang memanusiakan manusia. Kami tunggu Prof. Inisiatifnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fahrizal, saya bisa minta tolong? Ya, Prof. Saya bisa minta tolong, Mas? Siap. Jadi kebetulan saya ini baru dapat SK dari Kepala Staf Presiden. Saya sebagai Ketua Satgas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Baik, Prof. Ya, saya terus terang karena saya adalah Ketua Satgas, jadi otoritas ada di saya. Itu saya nanti akan mengirimkan draft. Saya minta masukan dan konsultasi publik juga dengan teman-teman, dengan Mas Fahrizal, kemudian ada dari Brawijaya, Pajajaran, dan lain sebagainya. Sehingga saya perlu forum-forum seperti ini ya. Mengapa saya perlu konsultasi publik? Saya tadi juga sudah menyebut saya berkontak dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil, termasuk teman-teman ICJR, karena saya khawatir jangan sampai tumpang tindih antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dalam RUU KUHP. Dan yang kedua ini kita harus kawal bersama karena memang ini amat sangat urgent dan dia sudah masuk dalam Prolegnas 2021. Jadi kita mulai start. Nanti mungkin saya akan sekretaris saya akan mengontak dengan timnya Mas Fahrizal ini. Mungkin awal Juli juga. Saya setelah bertemu dengan teman panitia kerja untuk RUU PKS ini, saya akan mengirimkan draft kepada
teman-teman di Brawijaya, Pajajaran, Sekolah Tinggi Jentera, dan Universitas Katolik Parahyangan untuk memberikan masukan terhadap RU tersebut. Ini saya minta tolong betul ini Mas Farizal. Dengan senang hati, Prof, kami terbuka bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengawal setiap kebijakan apapun yang terkait dengan reformasi hukum pidana. Terima kasih atas kepercayaannya, Prof. Dan tetap untuk RKUHP kita tunggu ya, Prof. Ya, siap. Terima kasih banyak. Makasih banyak, Pak Farizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah prosesi puncak dari penyerahan prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 dari Ketua Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edy Hiary. Secara khusus kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari Prof. Edy Hiary pada acara hari ini. Semoga prosiding konsultasi nasional pembaruan KUHP yang baru saja disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pembaruan hukum pidana Indonesia ke depannya. Atas nama penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu tadi acara puncak dari kegiatan hari ini. Dengan demikian acaranya bisa ditutup, tapi untuk selanjutnya nanti akan ada sesi tanya-jawab dengan teman-teman media, dengan tim dari penyusun prosiding. Untuk teman-teman media, untuk diharapkan tetap stay pada kegiatan hari ini. Saya tutup sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Edy. Baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman media akan ada tanya jawab untuk teman-teman media. Nanti akan ada tim penyusun prosiding yang akan hadir untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Ada Anugrah Rizky Akbari dari Jentera, Nela Sumika Putri dari Universitas Pajajaran, Neva Claudia Meliala dari Universitas Katolik Parahyangan, Milda Istiqomah dari Universitas Brawijaya, dan Fahrizal Afandi dari Universitas Brawijaya. Untuk teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa raise hand dan bisa langsung open mic mengajukan pertanyaan langsung. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari panitia, apakah sudah ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk teman-teman media? Kalau kesulitan untuk mengajukan pertanyaan langsung, bisa juga diketik, nanti saya bisa bacakan. Sepertinya belum ada. Mungkin dari tim penyusun prosiding ada patah dua patah kata yang ingin disampaikan dari hasil dari penyerahan prosiding tadi kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM. Bang Eki, Mas Farizal, Mbak Nela, Mbak Milda, atau Mbak Neva. Beri kesempatan ke teman-teman yang lain, silahkan. Bang Eki dulu deh, Bang Eki. Coba Bang Eki. Ya, boleh. Terima kasih banyak Dina, Mas Farizal, Mbak Nela, Mbak Milda, dan Ibu Neva, dan juga rekan-rekan jurnalis yang hadir di forum kali ini. Seperti yang tadi kita dengarkan bersama, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menerima masukan dari kami semua, dari Jentera, Brawijaya, Unpad, dan Unpar berkaitan dengan hasil konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021. Kami berpikir ini forum yang sangat positif karena ada jalur yang dibuka oleh Kemenkumham untuk bagi para akademisi dan masyarakat sipil untuk menyampaikan secara langsung masukan-masukannya demi penyempurnaan draft RKUHP ke depan. Terlepas dari berbagai macam dinamika, kami tetap berupaya dan berkomitmen untuk mengawal isu ini karena materi yang diatur dalam RKUHP itu sangat komprehensif, luas, dan bisa dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kami tidak henti-hentinya mengundang rekan-rekan sekalian, para jurnalis, untuk bisa lebih banyak mengeksplor lagi materi-materi yang disampaikan, paling tidak dalam prosiding kali ini.
Nanti filenya sudah dibagikan oleh panitia di forum chat, silakan diakses. Ada banyak sekali topik yang bisa teman-teman explore, dan kami semua terbuka apabila teman-teman ada pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut. Begitu, Mbak Dina. Baik, terima kasih Bang Eki. Baru aja ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Rahel Narda, Mbak atau Mas Rahel Narda dari kompas.com. Beliau menanyakan, apakah boleh dijelaskan secara singkat apa saja isi dari hasil prosiding yang diserahkan kepada Kepala Kemenkumham? Mungkin sekilas tentang poin-poin besarnya saja. Terima kasih. Mungkin dari tim penyusun. Mbak Nela kali ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih juga buat para jurnalis dan para teman pers yang sudah meluangkan waktu untuk meliput acara ini. Ada 4, sebenarnya kalau dilihat dari materi besar yang kami selenggarakan dalam 3 hari webinar, ini adalah tidak semua sebenarnya materi dari RKUHP kami berkesempatan untuk bahas dalam 3 hari webinar tersebut. Kami coba untuk mengerucutkan dalam 5 panel. Yang pertama, 5 panel yang pertama adalah relasi antara RKUHP dengan konteks konstitusi. Kemudian yang kedua kita bicara tentang bentuk RKUHP dan kaitannya dengan legislasi dan undang-undang pembentukan perundang-undangan. Kemudian panel kedua yaitu membahas tentang pemidanaan. Panel ketiga membahas tentang RKUHP dan hak asasi manusia, dan panel keempat membahas tentang korporasi. Jadi itu adalah sebagian kecil yang mampu kami rangkum untuk kami sampaikan dalam waktu 3 hari. Mungkin isunya tidak seperti yang selama ini beredar di media massa yang fokus kepada tindak pidana, tapi kita lebih fokus pada buku 1 dan ternyata masih menemukan berbagai permasalahan dalam konteks buku 1. Meskipun yang kami gunakan masih menggunakan RKUHP 2019, tapi itu hasil temuan dari para panelis yang menunjukkan masih banyak hal yang perlu kita simak, perlu kita kritisi, dan perlu kita amati lebih lanjut untuk perbaikan RKUHP di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Mungkin ada tambahan lain dari Mbak Neva atau Mbak Milda? Izin menambahkan sedikit, Mbak Dina. Baik, Mbak Milda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kawan-kawan semuanya. Saya melanjutkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Mas Farizal, kemudian Mas Bang Eki, dan juga Mbak Nela, dan mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan beberapa poin penting dari Mbak Neva begitu. Jadi yang pertama mungkin selain dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi, mungkin kami harus mengucapkan sekali lagi ya, kami mengapresiasi kemauan dari Pak Wamen untuk hadir di acara hari ini, menerima secara formal proceeding tersebut gitu ya, dan sudah disampaikan juga oleh Mas Farizal bahwa karena ada Pak Wamen di situ, karena ada Prof. Edi, jadi mungkin komunikasi kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Cuma memang yang harus saya tambahkan di sini adalah betul tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Nela bahwa yang sudah beredar di masyarakat, beberapa poin penting itu masih sangat out of date begitu ya. Jadi dengan kami mengirimkan proceeding ini dan mengundang kawan-kawan jurnalis semuanya, ingin kembali menyegarkan ingatan, masih banyak hal-hal atau persoalan yang belum kita bahas, masih banyak poin-poin penting yang terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kaum minoritas yang memang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat atau publik gitu. Nah, di proceeding ini kemudian kita bisa melihat secara detail permasalahan apa yang menurut kami dari 4 universitas dan juga bekerjasama dengan ICJR ini merasa bahwa poin ini yang kemudian harus kita dengungkan kembali dan menjadi concern bagi semuanya begitu. Jadi nggak lagi kita kemudian bicara soal gelandangan dan sebagainya, tapi justru ada poin-poin penting, pasal-pasal penting yang harus kita bicarakan, dan ini bukan menjadi akhir begitu ya, penyerahan proceeding ini justru menjadi awal di mana kita akan mengawal bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, memastikan bahwa KUHP yang kita dambakan selama ini, yang dekolonisasi, yang demokratis, yang memajukan perlindungan hak asasi manusia itu benar-benar terwujud. Saya rasa demikian, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Milda. Mungkin terakhir dari Mbak Neva, ada tambahan kah?
Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina. Tadi sudah cukup lengkap sebetulnya dipaparkan oleh Mas Farizal, kemudian Mas Eki, Mbak Nela, dan juga Mbak Milda. Betul, mungkin saya juga meng-highlight satu poin yang sebetulnya tadi sudah di-raise oleh teman-teman juga sebelumnya. Isu yang hari ini berkembang di media itu lebih banyak fokus ke tindak pidana tertentu ya, yang secara spesifik diatur dalam buku 2. Tapi sebetulnya ada persoalan lain di luar persoalan buku 2, yaitu buku 1, yang merupakan ketentuan umum dari KUHP, yang tentu perlu dibahas juga, karena ketika buku 1 ini berlaku, nanti sebagai hukum positif, dia menjadi landasan bekerja begitu banyak hal gitu ya. Sebagai contoh, satu isu misalnya persoalan pidana dan pemidanaan itu akan sangat esensial. Bagaimana juga implikasinya dengan kalau kita kaitkan dengan berbagai macam regulasi yang kemudian hari ini tersebar di luar KUHP. Itu menjadi satu isu penting, termasuk juga misalnya korporasi yang diakui eksistensinya sebagai subjek hukum secara eksplisit dalam ketentuan buku 1, tentu itu implikasinya akan sangat banyak gitu. Jadi di luar isu-isu spesifik yang mungkin bergulir di media massa dan di ruang-ruang publik didiskusikan, tindak pidana khusus, buku 1 juga menjadi bagian yang kami bahas, walaupun tadi persis yang disampaikan Mbak Nela, karena keterbatasan mungkin tidak semua isu bisa kami bahas, tapi kami putuskan beberapa isu dibagi dalam beberapa panel tematik, begitu nanti detailnya boleh teman-teman baca di proceeding. Jadi hasil diskusi dipaparkan lengkap di sana. Mungkin itu saja dari saya melengkapi apa yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Mbak Dina, sedikit Mbak Dina. Boleh, silakan Bang Eki. Ya, sedikit rekan-rekan jurnalis, saya hanya menyambung apa yang disampaikan rekan-rekan yang lain. Banyak sekali isu dalam RKUHP yang harus di-cover, dan saya pikir salah satu yang juga kita bahas kemarin di konsultasi nasional adalah implikasi seandainya RKUHP ini disahkan. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Edi menekankan ini adalah kodifikasi, oleh karenanya nanti ke depan sistem perundang-undangan dan praktik legislasi di DPR dan pemerintah harus mengacu ke sini. Begitu juga rekan-rekan juga perlu mengangkat, saya pikir, bagaimana implikasi RKUHP ini pada hukum acara pidana melalui rancangan KUHP. Nah, saya pikir itu teman-teman juga harus mendorong, karena banyak sekali permasalahan yang terjadi saat ini di sistem peradilan pidana yang jawabannya adalah melalui revisi KUHP. Jadi teman-teman jurnalis bisa kita harapkan juga untuk mengangkat isu itu, termasuk juga bagaimana kesiapan lembaga pemasyarakatan untuk mengelola jenis pidana yang baru ini yang tadi disampaikan Bu Neva dan Bu Nela. Gitu. Jadi ini nggak mudah, perubahannya banyak, butuh kerjasama banyak pihak untuk mengelola ekspektasi dan menjalankan materi-materi ini dengan baik. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa melengkapi dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Dina. Baik, terima kasih Bang Eki. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman media. Oh iya, silakan. Bang Farizal ada lagi? Saya kira begini, sebelum ke teman-teman media lagi, saya sepakat dengan teman-teman yang lain, perlu pengawalan juga dari tim media. Tadi ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Edi yang juga kita harus waspadai. Proses carry over. Proses carry over ini bergantung pada keputusan politik di parlemen. Artinya, sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di 12 kota kemarin itu kan masih memakai RKUHP 2019 yang kontroversial, yang banyak didemo oleh publik tadi. Lah, tadi disampaikan oleh Prof. Edi, DPR itu ingin carry over kapan terakhir draft itu diproses. Kalau proses yang kemarin itu kan sudah di pengesahan tahap 1. Artinya kalau ini proses carry over terjadi, kita tidak mau seperti Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang KPK, artinya DPR tidak mau capek-capek, kalau proses carry over, apa yang dilakukan sudah direvisi oleh tim perumus yang tidak dibuka oleh publik itu menguap. Yang akan diundangkan adalah versi RKUHP 2019 yang sangat bermasalah itu. Artinya disinilah peran dari teman-teman media untuk memastikan, mengawal, jangan sampai proses carry over ini seperti yang dimaui oleh biasanya parlemen. Karena ini isunya banyak, maka penting untuk dibuka lagi pembahasan untuk memetakan dan membedah
pasal-pasal yang bermasalah. Karena apa yang kita lakukan 3 hari kemarin itu kan kita berdasarkan RKUHP 2019 yang kontroversial itu. Klaim dari pemerintah diwakili oleh Bapak Profesor Edward Omar Sarifiari tadi adalah sudah dilakukan perubahan. Tapi kan bentuk perubahannya seperti apa karena alasan politis tidak bisa dibuka ke publik untuk menghormati proses politik di DPR. Jika kemudian itu ternyata carry over jadi, perubahan itu akan menguap, yang akan kita dapatkan adalah RKUHP yang sama dengan RKUHP yang kemarin kontroversial itu. Jadi ini kita masih belum selesai. Jelas penyerahan proceeding ini hanya di satu pihak, di pemerintah, meskipun bolanya ada di pemerintah, tapi sekali lagi yang memegang palu kan parlemen. Jadi kita tidak mau kemudian tiba-tiba karena ini sudah disosialisasikan, sosialisasinya masih lama, yang lama kita dijanjikan ada perubahan, ternyata tidak ada perubahan, itu sangat mungkin terjadi. Jadi mengawal proses carry over ini juga jadi penting ya teman-teman media untuk jadi perhatian, karena tadi sudah di-highlight oleh pemerintah sendiri, dan ini kalau kita tidak hati-hati, ikhtiar kita ini akan sia-sia, begitu ya. Begitu mungkin penekanan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farizal untuk penekanan terakhirnya tadi. Untuk teman-teman media masih ada kesempatan yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya juga mengingatkan bahwa untuk materi proceeding dan juga link rilis media, teman-teman bisa lihat dari chat box yang sudah disampaikan oleh panitia, jadi bisa mengunduh langsung di sana materi proceeding sekaligus rilis media yang sudah diberikan oleh panitia konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021. Untuk teman-teman media, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, sepertinya kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya akan tutup acara kegiatan penyerahan proceeding konsultasi nasional pembaruan KUHP 2021 pada hari ini. Kepada seluruh tim proceeding dan juga panitia serta teman-teman media yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Mbak Heva, Mbak Milda, Bang Eki, semuanya. Terima kasih Dina, Mas Farizal, Eki, Milda, Neva. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Hari Sabtu, ditunggu. Siap. Saya serahkan kepada panitia Konsolnas untuk take over. Terima kasih.